Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang simple as possible. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yeni Marliza dan teman saya. Saya Mawan Syahri. Lanjut. Saya Herlinda. Setelah perkenalan, langsung saja ke materi yang akan dibacakan oleh teman saya sendiri. Pengertian SAP 1. SAP 1 adalah sebuah model komputer sederhana yang digunakan untuk mempelajari dasar-dasar cara kerja komputer. SAP 1 pertama kali diperkenalkan oleh Albert Paul Malvino dalam bukunya tentang elektronika digital. SAP 1 bukan komputer nyata untuk digunakan sehari-hari, tapi simulasi edukasi agar kita memahami bagaimana CPU bekerja. Tujuan SAP 1 memahami arsitektur komputer dasar, mengetahui proses, ambil instruksi, dan eksekutor jalannya instruksi. Ketiga, belajar bagaimana data diproses di dalam CPU. Komponen utama SAP 1 terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu program counter atau PC, gunanya untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya. Kedua, memori atau RAM, tempat menyimpan data dan instruksi. Ketiga, instruction register, menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Keempat, akumulator, tempat penyimpanan sementara hasil dari operasi. Kelima, ALU, melakukan operasi matematika seperti tambah dan kurang. 6. B register, menyimpan data tambahan untuk operasi ALU. Ketujuh, output register, menampilkan hasil akhir. Dan terakhir, control unit atau CU, mengatur jalannya semua proses dalam komputer. Cara kerja SAP 1 adalah bekerja dalam dua tahap utama. Yang pertama adalah pengambilan instruksi atau PC mengambil alamat instruksi dan instruksi diambil dari memori ke IR. Kedua, eksekutor. Pertama, kontrol unit membaca instruksi. Kedua, ALU atau bagian lain menjalankan perintah. Contoh instruksi SAP 1 adalah instruksi yang bisa dilakukan SAP 1 sangat sederhana, seperti LDA mengambil data akumulator, 2 ADD menjumlahkan data, ketiga SUB mengurangi data, keempat out menampilkan hasil, dan yang terakhir HLT menghentikan program. Kelebihan SAP 1 adalah pertama, mudah dipahami atau cocok untuk pemula. Kedua, menjelaskan konsep dasar komputer. Ketiga, digunakan dalam pembelajaran. Kekurangan SAP 1 adalah sangat sederhana sehingga tidak seperti komputer modern. Kedua, kapasitas memori kecil. Dan yang ketiga, instruksi terbatas. Kesimpulannya, SAP 1 adalah model komputer dasar yang membantu kita memahami bagaimana komputer bekerja dari awal, mulai dari pengambilan instruksi hingga proses data. Sekian SAP 1 dari saya, selanjutnya SAP 2 akan dibawakan oleh teman saya. Maaf, izin. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut pembahasan tentang SAP 2. SAP 2 atau Simple as Possible adalah pengembangan dari SAP 1, yaitu model komputer sederhana yang dirancang untuk mempelajari cara kerja komputer dengan fitur yang lebih lengkap.
SAP 2 juga diperkenalkan oleh Albert Paul Malvino dalam pembelajaran elektronika digital. Jika SAP 1 sangat dasar, maka SAP 2 sudah mulai mendekati konsep komputer yang lebih nyata. Tujuan SAP 2: memahami arsitektur komputer yang lebih kompleks, mempelajari instruksi yang lebih banyak, dan mengetahui cara kerja CPU yang lebih realistis. Perbedaan SAP 1 dan SAP 2: SAP 1 itu kerjanya sangat sederhana, instruksi terbatas, tidak ada kontrol lanjutan, tidak mendukung percabangan. Sedangkan SAP 2 lebih kompleks, instruksi lebih banyak, ada kontrol lebih lengkap, mendukung percabangan atau bracing. Komponen utama SAP 2: yang pertama, program counter atau PC, penyimpanan alamat instruksi. Yang kedua, memori atau RAM. Yang ketiga, instruction register atau IR. Yang keempat, akumulator atau A. Yang kelima, register tambahan atau B dan lain-lain. Yang keenam, ALU atau arithmetic logic unit. Yang ketujuh, kontrol unit atau CU. Yang ke-8, flag register. Yang ke-9, output register. Cara kerja SAP 2 sama seperti SAP 1 tetapi lebih lengkap. Yang pertama, fetch atau mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, decode, menerjemahkan instruksi. Yang ketiga, execute atau menjalankan instruksi. Contoh instruksi SAP 2. Instruksi SAP 2 memiliki instruksi yang lebih banyak seperti LDA atau load data ke akumulator. Yang kedua, ADD atau penjumlahan. Yang ketiga, sub atau pengurangan. Yang keempat, JMP atau lompat ke alamat tertentu. Yang kelima, JZ atau lompat jika hasil sama dengan 0. Yang keenam, out, menampilkan hasil. Yang terakhir, HLP, stop program. Kelebihan SAP 2: yang pertama, lebih mendekati komputer nyata. Yang kedua, mendukung logika percabangan. Yang ketiga, instruksi lebih banyak. Yang keempat, ada sistem kontrol yang lebih baik. Kekurangan SAP 2: yang pertama, masih bersifat sederhana. Yang kedua, belum sekompleks komputer modern. Yang ketiga, kapasitas dan fitur terbatas. Kesimpulannya, SAP 2 adalah pengembangan dari SAP 1 yang memberikan gambaran lebih nyata tentang cara kerja komputer, terutama dalam hal instruksi, kontrol, dan percabangan program. Itulah pengertian SAP 2. Lanjut kepada teman kami SAP 3-nya. Baiklah, saya akan melanjutkan pengertian dari SAP 3 atau Simple as Possible 3. Simple as Possible 3 adalah model komputer lanjutan konseptual yang menggambarkan sistem komputer yang lebih mendekati komputer modern dibanding SAP 2. Fokusnya itu peningkatan kemampuan CPU, memori, dan instruksi. Tujuan SAP 3 itu memahami sistem komputer yang lebih realistis, mengenal konsep pemrosesan data yang lebih kompleks, belajar dasar arsitektur komputer modern. Perkembangan dari SAP 2 ke SAP 3 itu biasanya memiliki peningkatan seperti SAP 2 instruksi terbatas, percabangan sederhana, register sedikit, tanpa stack, dan kecil. Dan SAP 3 itu instruksi lebih lengkap, percabangan lebih kompleks, register lebih banyak, mulai mengenal stack, mendukung data lebih besar. Komponen utamanya SAP 3 itu pertama, program counter
PC. Kedua, memori RAM lebih besar. Ketiga, instruksi register. 4, akumulator. 5, general purpose register, lebih banyak register. Keenam, ALU, lebih kompleks. Ketujuh, flag register. Maaf. Ketujuh, control unit, lebih canggih. Kedelapan itu flag register. 9, stack pointer. 10, input dan output. Cara kerja SAP3 lebih lengkap dari sebelumnya. Fetch, mengambil instruksi dari memori. Decode, menerjemahkan instruksi. Execute, menjalankan instruksi. Sama seperti komputer modern. Kelebihan SAP3 lebih mendekati komputer modern, mendukung program kompleks, ada konsep fungsi dan stack, lebih fleksibel dalam pengolahan data. Kekurangannya, tidak standar, tidak ada versi resmi, lebih sulit dipahami dibanding SAP 1 dan SAP 2. Biasanya hanya digunakan untuk pembelajaran lanjutan. Kesimpulannya dari SAP 3 ini adalah pengembangan konsep dari SAP 2 yang digunakan untuk memahami arsitektur komputer yang lebih kompleks, seperti penggunaan stack, banyak register, dan instruksi lanjutan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum